Orang beragama yang fanatik tentunya seringkali merasa dia berhak menghakimi orang-orang yang gaya hidupnya tidak sesuai dengan aturan agama yang dia anut. Termasuk di dalamnya orang-orang yang beragama Kristen. Saya melihat banyak orang-orang beragama Kristen yang merasa diri berhak menghakimi orang di luar Kristen, bahkan sesama Kristen, jika kehidupannya dinilai tidak sesuai dengan pola pikirnya dia, tidak sesuai dengan pemahamannya. Bahkan penghakiman yang dilakukannya ini seringkali jauh melampaui apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi kewajibannya. Seringkali orang-orang yang beragama seperti ini, terutama Kristen, atau Kristen yang saya tahu dengan pasti karena saya orang dalamnya, saya termasuk di dalam orang-orang beragama Kristen. Orang-orang ini seringkali menghakimi orang itu, bahkan sampai cenderung untuk mengatakan orang tersebut layak atau tidak masuk surga, atau bahkan pantas atau tidak untuk dimasukkan neraka. Bapak yang dikasihi Tuhan, manusia lahir di dunia ini merupakan satu anugerah Tuhan. Hidup dan keselamatannya nanti sesudah dia mengalami kematian itu bukan tugas manusia untuk menilainya. Manusia tidak berhak menghakimi sesamanya. Manusia tidak berhak untuk menilai perbuatan yang dia lakukan oleh sesamanya dan berusaha untuk memasukkan dia ke surga dan neraka berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, berdasarkan perbuatan yang dimiliki oleh seseorang. Dosa atau tidak seseorang itu yang berhak menilainya hanyalah Tuhan. Kita mungkin berhak menilai seseorang, tapi bukan berdasarkan layak atau tidak seseorang tersebut masuk surga, atau harus dan tidaknya dia dimasukkan neraka. Manusia hanya berhak menilai seseorang itu berdasarkan hukum moral positif atau negatif yang dilakukannya, berdasarkan hukum sosial, berdasarkan hukum positif negara, hukum tertulis negara. Manusia hanya berhak melakukan itu, tetapi tidak sampai sejauh menghakimi seseorang itu boleh atau tidaknya dimasukkan neraka atau memang harus dimasukkan surga. Sekali lagi, dosa atau tidak, surga atau neraka itu hak prerogatif Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang berhak untuk menilai seseorang itu perbuatannya berdosa atau tidak. Tuhan sendiri yang berhak untuk menghapus dosa seseorang. Tuhan sendiri yang berhak menilai apakah perbuatan seseorang ini merupakan kategori dosa atau tidak. Tuhan sendiri yang berhak untuk memasukkan seseorang ke surga ataupun ke neraka. Kalau kita sebagai manusia merasa diri berhak untuk menghakimi seseorang berdasarkan dosa atau tidak sesuatu yang diperbuatnya, apakah kita berhak pula untuk memasukkan mereka ke surga atau neraka? Tidak. Manusia tidak berhak menghakimi sesamanya. Kita boleh menilai perbuatan itu salah atau tidak menurut hukum moral, sosial, atau hukum tertulis di negara tersebut, di daerah tersebut, di lingkungan tersebut. Tetapi hanya sebatas itu salah atau tidak, bukan dosa atau tidak. Selama ini kita cenderung untuk jauh melangkah, bahkan melebihi Tuhan sendiri dengan menghakimi benar atau salah perbuatan seseorang, dengan menghakimi dosa atau tidak perbuatan seseorang. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, ketika kita melihat sesuatu yang tidak cocok dengan pola pikir kita, dengan pola pikir iman yang kita anut, dengan pemahaman Alkitab yang kita mengerti, kemudian kita merasa berhak untuk menghakimi orang tersebut berdosa atau tidak. Ini adalah kebiasaan buruk yang dilakukan orang-orang beragama, bahkan oleh orang-orang yang mengaku diri mereka Kristen, atau mungkin bahkan saya katakan terutama oleh orang-orang yang mengatakan diri mereka beragama Kristen. Kita sebagai manusia, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama orang yang masih berdosa, sama-sama orang yang dibenarkan oleh Tuhan, tidak berhak menghakimi dosa atau tidaknya perbuatan seseorang.
Kalau kita melihat seseorang itu berbuat salah, kita ingatkan, sesuaikan hidupnya dengan firman Tuhan. Tetapi urusan dosa atau tidak, jangan kita menghakiminya. Kita melihat orang yang tidak rajin ke gereja, kemudian kita bilang, kamu nanti masuk neraka, kamu berdosa. Itu perbuatan yang melawan hukum Alkitab menurut saya. Kalau orang tidak bayar perpuluhan, dikatakan itu nanti masuk neraka, berdosa. Kalau orang tidak rajin ke gereja, dikatakan berdosa, nanti masuk neraka. Orang tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdosa, masuk neraka. Kok begitu mudahnya kita sebagai orang Kristen menganggap seseorang itu berdosa hanya karena dia tidak sesuai dengan prinsip hidup yang kita anut. Kok mudah sekali kita sebagai orang Kristen mengatakan seseorang itu layak masuk neraka hanya karena kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seringkali kita menghakimi seseorang itu karena dia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan karena dia tidak sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab firman Tuhan. Kita harus jujur. Pernahkah kita menghakimi seseorang, menilai hidup seseorang itu secara objektif? Tidak. Kebanyakan orang yang mengatakan seseorang itu berdosa, bersalah, itu kebanyakan karena hanya sekedar alasan subjektif. Karena dia tidak sesuai dengan keinginan yang kita mau. Karena hidupnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu merupakan masalah klasik orang-orang beragama. Masalah klasik orang-orang yang menganggap diri mereka lebih suci daripada orang lain. Sekarang ini muncul tren orang-orang seolah yang ketika dia belum bertobat, dia merasa hidupnya berdosa, kurang suci, tidak suci di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia merasa dia sudah bertobat, dia merasa orang-orang hidupnya yang tidak suci, yang berdosa. Dia merasa diri hidup lebih suci dibandingkan orang lain. Ibu dikasih Tuhan, orang-orang seperti ini harus bertobat. Gaya pandangnya, hidupnya harus diperbarui. Ketika kita belum bertobat, kita merasa diri kita berdosa di hadapan Tuhan. Ketika kita belum bertobat, belum dilahir baru, belum diselamatkan oleh Kristus Yesus, kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi ketika kita diselamatkan oleh Kristus Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita dibenarkan. Kita tidak boleh menganggap orang-orang lain lebih tidak suci dibandingkan kita. Kita tidak boleh menganggap kita lebih suci dibandingkan orang-orang lain. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang menjadi tugas kita adalah kita menunjukkan hidup yang suci. Kita berusaha untuk memperbarui hidup kita supaya semakin lebih sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Bukan merasa lebih suci, tetapi berusaha untuk lebih menyucikan diri kita setiap hari lepas tiap hari. Karena setiap orang, walaupun dia sudah dibenarkan oleh Tuhan, walaupun dia sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus, dia mempunyai satu tugas untuk mengubah pola hidupnya menjadi lebih suci, lebih sesuai dengan firman Tuhan. Ini itu harus tiap hari dilakukan. Itu merupakan satu pergumulan yang dilakukan tiap hari. Bukan hanya sekali saja. Keselamatan memang sekali, tetapi perbuatan budi harus dilakukan tiap hari lepas tiap hari. Orang yang diselamatkan oleh Tuhan tidak serta-merta hidupnya 180%, 180 derajat berubah menjadi yang lebih baik. Tetapi perbuatan budi itu harus diusahakan tiap hari lepas tiap hari. Tiap hari lepas tiap hari dia harus berusaha untuk hidup semakin lebih baik. Lebih baik berusaha keras untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itu pergumulan yang dilakukan tiap hari. Tidak bisa sekali selesai, tidak bisa. Psikologi seseorang itu harus dirubah pelan-pelan tiap hari. Tiap hari semakin berubah menjadi lebih baik. Sehingga pada saatnya dia akan mencapai satu kesempurnaan. Itu pun tidak mungkin dilakukan dalam hidup seseorang. Kesempurnaan.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, hiduplah dengan baik, hiduplah dengan benar. Jangan merasa diri orang paling benar, tetapi hiduplah benar di hadapan Tuhan. Jangan merasa diri paling suci, tetapi hiduplah suci di hadapan Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Berubahlah oleh pembauran budimu. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai kesudahan zaman. Amin.